warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, saya Aziza dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Bangka Barat, yang dalam hal ini ingin mewawancarai Ibu dalam tugas modul 3.1 tentang dilema etika dan rujukan moral, Bu. Oke, siap Bu. Siap ya? Ya, insya Allah. Boleh Ibu memperkenalkan diri Ibu dulu, Bu? Oh ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Bu, nama saya Rati Sugianti. Di sini saya ditugaskan menjadi Kepala Sekolah SD Negeri 6 Pari 3. Baik Bu, jadi ada beberapa pertanyaan yang sudah kami siapkan. Yang pertama Bu ya, selama Ibu menjadi kepala sekolah nih Bu, tentu ada dilema etika dan rujukan moral yang Ibu hadapi. Nah, dalam hal ini bagaimana cara Ibu mengidentifikasi Bu? Oke. Terima kasih Bu Aziza. Jadi menurut pengalaman saya ya Bu, cara mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral adalah salah satunya adalah dengan mempelajari dan menyimpulkan kasus yang terjadi. Nah, selanjutnya kesimpulan itu dapat digunakan sebagai bahan untuk menindaklanjuti pengambilan keputusan, baik yang berkaitan dengan dilema etika ataupun rujukan moral. Nah, dilema etika dan rujukan moral ini adalah dua masalah yang sering kita hadapi ya Bu ya dalam proses pengambilan keputusan. Dilema etika merupakan sebuah situasi di mana keduanya benar namun bertentangan dalam pengambilan keputusan. Sering kita sebut itu benar versus benar Ibu. Nah, kemudian sedangkan rujukan moral itu adalah situasi ketika seseorang dihadapkan pada benar salah ketika mengambil keputusan, atau yang sering kita sebut juga itu benar versus salah Ibu. Nah, dilema etika ini lebih sulit kita atasi karena apa Ibu? Dipengaruhi oleh beberapa faktor ya Bu ya, seperti salah satunya yaitu rasa cinta, rasa kasih sayang, kemudian kebenaran dan lain-lain. Nah, sementara rujukan moral ini mudah diatasi karena apa? Sudah ada normanya, sudah ada norma benar dan salah bagi setiap pihak. Seperti itu Ibu Aziza. Nah, selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus ada dua kepentingan tadi yang Ibu sebutkan, sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Iya, jadi pengambilan keputusan itu Bu, pengambilan keputusan dilema etika ataupun rujukan moral itu kita sebagai pemimpin pembelajaran itu memegang teguh 3 prinsip cara berpikir dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu Bu Aziza, berpikir berbasis hasil akhir. Jadi keputusan di sini menghasilkan kebaikan terbesar untuk jumlah orang yang terbanyak. Jadi kita mengambil keputusan untuk kepentingan orang terbanyak. Contoh nih ya Bu ya, di kelas 3 misalkan ada 2 anak yang belum lancar membaca, sedangkan yang lainnya misalkan dalam 38 siswa itu sudah lancar membaca. Apakah kita akan menunggu anak 2 tersebut sampai lancar membaca? Kan tidak mungkin. Nah, di sini adalah contoh pengambilan keputusan berbasis hasil akhir. Kita harus mementingkan kepentingan orang banyak. Kemudian yang kedua itu berbasis peraturan. Di setiap sekolah, di setiap kantor ataupun di setiap kedinasan itu pasti sudah mempunyai peraturan ataupun norma, ataupun ya kalau di kelas itu kesepakatan ya Bu ya, sekarang kan kesepakatan kelas atau keyakinan ya. Nah, jadi pengambilan keputusan yang berprinsip dengan berbasis peraturan itu lebih mudah karena yang salah itu harus kembali lagi ke kesepakatan yang sudah disepakati bersama, seperti itu Bu. Terus yang terakhir itu berpikir dengan rasa peduli. Nah, berpikir dengan rasa peduli itu memutuskan sesuatu dengan pemikiran apa yang Anda harapkan kepada orang lain lakukan terhadap Anda, seperti itu Bu. Nah, dalam situasi ini ada 2 kepentingan ya Bu ya, yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi pengambilan keputusan yang baik ataupun bijak dapat dilakukan dengan cara-cara yang pernah saya terapkan itu. Yang pertama itu mengumpulkan informasi,
Kemudian yang kedua itu harus melibatkan semua pihak yang terkait ya Bu ya. Yang ketiga itu membuat daftar antara pro dan kontra tentang masalah yang dihadapi. Kemudian yang keempat itu memperhatikan nilai-nilai dan prinsip yang mendasari kedua kepentingan tersebut. Kemudian yang kelima, mencari solusi dan memenuhi kepentingan kedua belah pihak secara adil dan seimbang. Setelah kita mengambil keputusan, kita evaluasi seperti itu Bu Aziza. Nah, dalam hal ini Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bu yang biasa Ibu lakukan dalam menghadapi masalah ini? Iya, langkah-langkah yang saya lakukan selama ini Bu, karena kan saya juga lulusan guru penggerak nih ya Bu ya, yang saya berpedoman juga kepada materi yang sudah saya pelajari kemarin. Di sini ada 9 langkah Bu. Yang pertamanya itu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat di sini ya Bu ya. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Kemudian pengujian benar ataupun salah, pengujian paradigma benar lawan salah atau benar lawan benar. Kemudian melakukan prinsip revolusi. Selanjutnya itu investigasi opsi trilema. Kemudian yang ke-8 membuat keputusan. Yang terakhir adalah setelah kita mengambil keputusan, kita harus evaluasi. Jangan lupa kita harus mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan seperti itu Bu Aziza. Harus evaluasi. Iya. Selanjutnya nih Bu, hal apa saja nih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? Iya. Yang pertama itu pasti kita harus dapat mengidentifikasi masalah. Itu yang pertama. Setelah kita mengidentifikasi masalah, kita harus dapat mengumpulkan informasi yang relevan Bu, mencari solusinya, kemudian mempertimbangkan kembali sebelum membuat keputusan akhir. Kemudian selain itu kita dapat memanggil secara personal yang berkaitan dengan kasus dilema etika, menanyakan permasalahan untuk menggali informasi sehingga kita dapat memberikan solusi tergantung tingkat kerumitan masalah. Seperti itu Bu Aziza. Oke, kalau untuk tantangan nih Bu, tantangan dalam pengambilan keputusan ini Bu. Dilema etika itu yang tadi pertama sudah saya sebutkan ya Bu Aziza, itu emang tantangan yang terberat di dalam dunia pendidikan ini. Karena apa? Benar versus benar ini. Nah, jadi tantangannya ketika menghadapi situasi dilema etika adalah kita harus mempunyai nilai-nilai kebajikan mendasar, yaitu yang sudah saya sebutkan tadi, rasa cinta, rasa kasih sayang, kebenaran, kemudian keadilan, kebebasan, kemudian persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan juga penghargaan akan hidup. Jadi di sini ada 4 paradigma dalam dilema etika, benar lawan benar. Yang pertama itu individu lawan kelompok, yang sudah saya sebutkan contoh Ibu di kelas 3 itu ya Bu. Yang kedua itu rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang ketiga kebenaran lawan kesetiaan, dan yang keempat jangka pendek lawan jangka panjang. Seperti itu Mas Isa. Kalau untuk penentuan jadwal sendiri Bu, dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika ini Bu, apakah sudah terjadwal atau gimana Bu? Oke. Kalau dilema etika biasanya ya Bu ya, di SD 6 ini kita mengadakan rapat dewan guru sebulan sekali. Itu sudah sesuai aturan ya Bu. Di lain dari rapat dewan guru, itu kami mengadakan komunitas belajar seminggu 2 kali Bu. Seminggu 2 kali di setiap hari Selasa dan Rabu. Nah, di dalam komunitas belajar itu beberapa guru tuh sharing permasalahan yang ada di kelasnya atau permasalahan dengan wali muridnya sendiri. Jadi di sini kita sharing pengalaman Ibu tentang dilema etika ataupun bujukan moral yang dihadapi. Nah, di sini saya sebagai pemimpin pembelajaran, saya memberikan masukan-masukan kemudian kepada guru tersebut untuk mengevaluasi satunya permasalahan yang dihadapi. Seperti itu. Kembali lagi evaluasi. Iya, memang sangat penting sekali evaluasi di akhir itu. Oke. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Sebagai pemimpin pembelajaran, Ibu Aziza tidak bisa bekerja sendiri. Di
sini kami mempunyai tim. Jadi faktor yang sangat mendukung di sini adalah kolaborasi yang kuat. Dukungan-dukungan dari rekan guru, staf itu sangat membantu sekali untuk pengambilan keputusan dilema etika. Selain guru ataupun dewan guru ataupun staf, kita berkolaborasi dengan komite. Nah, di sini ada perwakilan dari wali murid. Kita memilih ketua komite, bendahara, sekretaris, dan juga ketua paguyuban berkelas. Seperti itu, Bu. Oke, baik Bu. Nah, selanjutnya dari pembicaraan kita ini Bu, Ya. apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan dalam hal dilema etika ini Bu? Iya. Pembelajaran yang saya alami ya Bu ya, selama ada permasalahan dilema etika atau kehidupan moral ya. Yang pertama di sini kita harus mengidentifikasi masalah. Kemudian setelah kita melakukan langkah-langkah 9 langkah pengujian keputusan dilema etika, yang terakhir adalah setelah kita mengambil keputusan harus dievaluasi. Kemudian sebagai pemimpin pembelajaran kita juga harus memegang teguh tiga prinsip cara berpikir dalam pengambilan keputusan. Kemudian ada 4 paradigma dalam dilema etika, seperti itu. Itu saja Bu yang ingin saya tanyakan dalam kesempatan wawancara kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama Bu Aziza. Terima kasih Bu ya. Ya. Saya doakan Bu Aziza dalam program pendidikan guru penggerak di angkatan 10 ini lancar terus, sukses, memperoleh hasil yang sangat baik dan bisa diterapkan di sekolah Ibu Aziza. Terima kasih Bu. Tergerak, bergerak, dan Menggerakkan. Oke, semangat. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung.